Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datu Mufiro, NIM 086 dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pernafasan manusia. Sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Mengenai sistem pernafasan manusia. Kita sebagai makhluk hidup tentu saja melakukan pernafasan atau yang namanya respirasi. Jadi pernafasan itu apa? Pernafasan adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, proses pernafasan ini ada dua. Yang pertama ada inspirasi, di mana proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Yang kedua, ada ekspirasi, di mana proses keluarnya udara dari tubuh paru-paru. Terus kemudian mengenai organ pernafasan manusia, yang pertama ini ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, dan ada diafragma. Kita pelajari lanjut. Organ pernafasan manusia yang pertama ada hidung. Hidung ini terdapat saraf penciuman atau pembahu. Terdiri dari dua lubang, lubang kanan dan lubang kiri. Dibatasi oleh sekat hidung. Pada rongga hidung, ini mempunyai fungsi menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Di mana ada rambut halus yang disebut dengan silia dan selaput lendir. Rongga hidung berselaput lendir ini terdapat kelenjar minyak atau yang disebut dengan kelenjar sebasea dan kelenjar ringan atau kelenjar sudorifera. Faring. Faring ini merupakan pertigaan saluran esofagus, saluran pernafasan, dan saluran yang menuju rongga hidung. Hal ini yang memungkinkan kita untuk mengambil udara pernafasan melalui mulut. Bisa disebut dengan saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Selain itu, faring ini letaknya berada di belakang rongga hidung. Mekanismenya itu menelan dan bernafas yang diatur sebaik mungkin oleh epiglotis, di mana epiglotisnya ini akan menutup saluran pernafasan ketika kita sedang makan, sehingga kita akan terhindar dari tersedak. Yang ketiga ada laring. Laring atau ruang suara atau pangkal tenggorokan. Ini terdiri dari lempengan tulang rawan, di mana bagian dalam dindingnya ini digerakkan oleh otot yang akan menutup glotis. Glotis itu apa? Glotis itu lubang atau celah yang menghubungkan faring ke trakea. Ini gambar glotis. Pada laring terdapat selaput udara, di mana selaput udara ini memiliki serabut-serabut otot sehingga laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Terus kemudian ada trakea. Trakeanya itu bentuknya pipa tersusun dari cincin tulang rawan. Terus letaknya ada di depan kerongkongan. Bagiannya itu dalam cincin licin dilapisi oleh selaput lendir. Terus kemudian trakeanya itu bercabang menjadi dua batang bungkus. Lalu dilihat dari struktur dinding trakea ini sama seperti bronkus, yaitu tersusun atas 3 lapisan. Ada lapisan epitelium bersilia, lapisan tulang rawan dengan otot polos, kemudian ada lapisan jaringan pengikat. Organ pernapasan manusia yang kelima ada bronkus, di mana
bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Ini terdapat di paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Terus kemudian kalau bronkus ini terdiri dari lempengan tulang rawan yang bentuknya tidak teratur dan bagian bronkusnya ini lebih besar dari tulang besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Terus kalau dilihat dari cabang bronkus yang disebut dengan bronchiolus ini memiliki ciri tipis dan tidak bertulang rawan. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru ini diselubungi oleh selapus elastis atau pleura, di mana paru-paru pleura. Selain itu, paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri ini terdiri dari 2 lobus. Letak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Terdapat bronkus dan bronchiolus, pada ujungnya itu ada alveolus. Organ pernafasan manusia ini kalau dilihat dari sistem pernafasannya ini dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi. Kalau dilihat dari struktur ada sistem pernafasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring, dan sistem pernafasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernafasan ini tersusun dari 2 bagian utama, ada zona penghubung dan zona respirasi. Kalau zona penghubung itu serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Kalau zona respirasi itu tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Mekanisme pernafasan manusia. Pada saat kita bernafas berlangsung 2 mekanisme, menghirup udara, inhalasi atau inspirasi. Kalau menghembuskan udara itu ekshalasi atau ekspirasi. Kalau dilihat dari saat melakukan mekanisme pernafasan ini terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Mekanisme pernafasan manusia ini berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan. Ini ada 2 pernafasan, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu pernafasan dengan bernafas menggunakan dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Kalau pernafasan perut ini membesarkan dan mengecilkan rongga perut. Pernafasan dada inspirasi, udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang. Terus kemudian volume rongga dada membesar, inspirasi, udara, kalau ekspirasi ini udaranya keluar, tulang rusuknya turun karena otot antar tulang rusuk berrelaksasi, dan volume rongga dadanya ini mengecil. Kalau pernafasan perut, pada saat melakukan inspirasi, itu udaranya masuk, kemudian otot diafragmanya ini berkontraksi, sehingga diafragmanya ini mendatar dan volume rongga dadanya itu juga membesar. Kemudian pada saat melakukan pernafasan perut ekspirasi, ini udaranya keluar, otot-otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, dan volume rongga dadanya ini mengecil. Gangguan pada sistem pernafasan manusia. Ini ada influenza. Influenza itu penyakit yang disebabkan oleh influenza virus. Gejala umumnya yaitu suhunya itu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, rongga hidungnya itu terasa gatal. Kondisinya itu memungkinkan penderita ini mengalami kesulitan untuk bernafas, sehingga kalau dilihat dari penyebaran virusnya itu, influenzanya itu virus influenzanya itu keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Gangguan pada sistem pernafasan yang kedua ada pneumonia.
pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri yang namanya Streptococcus pneumoniae. Gejalanya yaitu batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Yang ketiga ada asma. Asma ini kelainan menyerang pada saluran pernafasan. Asma ini disebabkan oleh faktor lingkungan, adanya alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, misalnya mungkin bisa karena bulu kucing, yang kemudian penderita asma ini akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menginfeksi paru-paru, bakteri ini menginfeksi bagian lain dari tubuh. Gejalanya yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, keringat dingin di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Nah, untuk upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia ini, kita cukup melakukan yang namanya pola hidup sehat, di mana kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Yang pertama yaitu tidak merokok. Selain tidak merokok, kita harus menghindari paparan asap rokok. Yang kedua yaitu menggunakan masker pada saat berada di lingkungan kotor, seperti membakar sampah, itu perlu kita menggunakan masker jika diperlukan. Terus kemudian yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Karena apa? Karena jaringan paru-paru itu sensitif terhadap dingin. Yang keempat yaitu menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Yang kelima yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang keenam yaitu memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur. Jadi jika ditemukan keluhan-keluhan mengenai organ-organ pada pernafasan seperti hidungnya itu tersumbat atau apa, kita bisa segera mengunjungi dokter. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah, berdoa mulai selesai. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.